Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Buka videonya. Dipina mana? Dipina enggak? Dipina. Iya. Oke, bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya mohon maaf karena Sabtu ini saya nggak bisa bimbingan ya. Jadi untuk minggu-minggu seterusnya kita nggak ada Sabtu lagi, mungkin carikan hari eh, Selasa mungkin ya, Selasa. Karena hari Rabu Kamis itu saya ngajar gitu. Ngajar kecuali kalau Kamis itu saya ngajar sampai jam 10.30, terus ngajar lagi sampai jam 3. Jadi mungkin Kamis eh, jam 1 sampai jam 3 aja ya. Jam 1 Kamis itu jam 10 sampai jam 11 ya, jam 11 sampai jam 1 lah. Atau jam 1 sampai jam 3 atau setengah 1 ya. 12.30 sampai jam 3 aja. 3 saya ngajar. 3 aja, jam 3 saya ngajar. Ya. So, kalau mau itu agak panjang sedikit di Selasa mungkin jam 2 ya. Jam 2 kita Selasa jam 2 aja begitu ya. Ya. Ini kita Selasa jam 2 aja. Boleh, Pak, hari Selasa. Selasa jam 2 ya. Jam 2. Nah, ini bimbingan kedua ya. Yang kedua yang bimbingan saya adalah berapa 8 orang 1 2 3 4 5 6 7 satu lagi ya. Lagi yang datang ya. Bimbingannya. Saya harapkan surah ada terus setiap minggu ya, bisa cepat selesai ya. Jangan lama-lama gitu. Berikutnya yang pertama saya persilakan dulu kepada saudara Tania. Tania, silakan Tania. Izin share screen ya, Pak. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak, share screen saya? Udah. Di apa di itu lagi ya, di Zoom lagi ya, biar jelas ya. Ini, Pak. Oke. Judul saya kan pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan kecukupan modal terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan pada masa pandemi COVID. Ini kemarin Bapak minta tambahan data yang kasus aktif Corona itu dari tahun 2020 sampai 2022, Pak. Ini saya udah cari. Terus habis itu kalau kinerja keuangan dari tahun 2017 itu dia labanya meningkat. Tahun 2018 Iya, begini tabel dah, tabel. Jadi kinerja itu loh tabel, kinerja tabel. Coba kemudian aja tuh di skripsi mahasiswa saya itu yang suka kinerja gimana tuh. Oh, kalau yang ini. Kamu apa aja itu apa variabelnya apa aja? Ini Pak maksudnya Pak? Iya 2000
Jadi jangan kamu copy punya orang lain, kamu rekap sendiri gitu. Dari ini pas statistik perbankan. Isi perbankan, kamu rekap sendiri anunya. Aduh. Kamu keluar dulu. Saya bikin Oh tabel. ya, Keluar dulu. Sebentar. Sebentar. Ini tabel masuk. Kamu apa aja variabel NPL apa lagi? Apa aja variabelnya? NPL, LDR sama KAR, Pak. Itu 3 aja. Iya, Dependennya apa? dependennya ini ROA, Pak, kinerja Oh ya, keuangan. berarti 4 dong. Oh, iya, Pak. Adunya apa? Variabel kontrolnya apa? Variabel kontrolnya itu bank size ya, Pak, ukuran bank, ukuran perusahaan. Ini tahun. Itu tahun. Data gini bikinnya 2000 berapa? 2017 sampai 2021, Pak. 2018, 2000. Kamu putih di buku perbankan itu 2020, 2021. NPL ya? Ya, NPL, Pak. NPL, NPL, LDR, LDR, KAR, KAR. sama ROA, Pak. Sini begini. Oke, itu aset. Aset. Ini kau bikin deh. Ngerti. Iya, Pak. Apa itu? Publik. Kita perbankan konvensional. Iya, Pak. Nah, itu 2000. Ini kita bikin tabel tu. Ini semuanya bikin gini, semuanya gitu. Yang biasa gitu. Kalau suruh bikin tabel, gini bikin tabelnya. Jadi nggak tahu nggak, ngerti nggak? Udah. Foto dong, foto. Iya, Pak. Udah, Pak. Udah foto. Foto. Ini gue bikin tuh. Lihat di buku statistik perbankan tuh. Di OJK. Sekarang Paradise tuh. Yang per tahun itu kan. Berapa tuh aset perbankan profesional per tahun itu berapa? Ya ngerti ya? Ngerti nggak? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Makasih, Pak. Ini sudah skripsimu. Kalau ini apa variabel skripsinya? Ya.
Hmm. Oke, silakan boleh gitu. Silakan lagi. Ya, sebentar, Pak. Terus ini, Pak, apa namanya fenomenanya, Pak, dari Bank Mandiri. Kemarin Bapak suruh cari yang apa namanya, yang tahun 2020-nya, Pak, 2021-nya. Ini saya udah nyari 2021-nya, Pak. Ternyata di 2021 itu laba bersihnya meningkat. Itu karena ditopang oleh optimalisasi fungsi intermediasi perseroan, Pak. Terus habis itu, 2021 banding aja dengan 3 tahun terakhir, lihat itu 3 tahun terakhir. iya 2019-nya 2019-nya itu ke 2020 meningkat, Pak. Tapi dari 2020 ke Rugi 2020 kenapa? Rugi kenapa? ruginya itu karena pendapatan bunga bersihnya turun, Pak. Nggak ada hubungan dengan kamu tuh. Kamu kan risiko tuh. Lu ada risiko kan? Risiko sama kinerja kan? Iya, Pak. Nggak ada hubungan dengan kamu tuh. Kalau risikonya itu, kalau NPL-nya itu, Pak, oh iya NPL-nya juga ini, Pak, lebih buruk dari tahun lalu, Pak, di sini, Pak, 2,33%. Iya, ruginya kenapa? Kena NPL nggak? Kena NPL nggak ruginya? Kena Ini kenapa dihitam-hitamin semua tuh tulisan tuh? Kenapa dihitamin tuh? Nggak ada enggak, Pak, hitam bukan. tuh. Iya, Pak. Kamu nyontek copy file di internet tuh. Enggak, Pak, ini emang buat tanda aja, Pak, maksudnya. Kalau tanda jangan. Iya, Pak. Kalau hitam tuh nggak ada boleh tulisan hitam nggak boleh. Yang kuning hilang semua. Iya, Pak. Udah, Pak. Mana? Ini, Kamu fokus saja ke kinerjanya dikaitkan dengan risiko-risiko itu. Risiko apa? LDR. Ada nggak iya, dampak LDR Muhammadi itu? Jangan kemana-mana, ya. iya, Pak. Bisa Iya, bisa juga. terlalu panjang, jangan terlalu panjang. Satu lini aja. Satu apa, Pak? Satu lini aja jelasinnya. Oh, ya, Pak. Yang panjang satu lini aja. Ya, nanti saya ini lagi, Pak. Nah, sebenarnya fenomena itu satunya ya Bang Medi itu kalau lini berikutnya cari lagi Bang lain. Kalau mau sih. Itu satu Kenapa, Pak? cukup. Ya satu lini aja Bang Medi itu menceritakan kinerjanya terkait dengan risikonya gimana. Oh, ya. Nanti saya coba cari lagi deh, Pak. Ya tahun itu. Ya. Iya, Pak. Yang panjang nanti nggak relevan dengan cerita kamu. Jadi intinya selama sebelum COVID itu, setelah COVID gimana kinerja dia itu. Ya, yang berhubungan dengan risikonya ya, Pak. Risiko yang penelitian kamu lah. Ya, rugi itu kenapa pengaruh NPL atau enggak, pengaruh LDR atau enggak itu. Ya, Pak. Kira-kira aja, kira aja. Kamu data di mana tuh laporan keuangannya? Kenapa, Pak? Iya, di ini apa web dari Mandirinya, Pak. Jangan ambil mandiri. Itu maka menyontek nama itu. Laporan keuangannya kamu analisis, laporan keuangan aja. Oh iya, maksudnya laporan keuangan Bank Mandirinya, Pak. Iya. Saya ambil dari Apa, situ. apa lagi? Apa lagi? Itu ganti itu ya. Iya, Pak. Nanti saya cari lagi. Apa lagi itu? Ini penelitian apa yang Ini itu tolong di ya, di hitam tuh dihilangin di hitamnya. Yang semua di semua sampai ke bawah, hilang semua sampai ke bawah. Sampai ke terakhir bab 1 itu hilang semua itu. Kamu range semuanya, di range semuanya. Nah, itu. Nah, ya udah, Pak. Ini penelitian terdahulu, Pak, yang udah nguji dulu penelitian saya juga ada, penelitian saya ada itu. Ini penelitian saya. Penelitian saya ada nggak? Aku ambil nggak penelitian saya? Saya udah ngambil, Pak. Mana? Sebentar, Pak.
Nah, saya ambil. Bentar Pak, lupa saya taruhnya di mana Pak. Oh ini Pak, yang pengertian profitabilitas. Udah. Ya. Terus bawah-bawahnya identifikasi masalah sih Pak. Jadi masalah dulu itu yang perintah sebelumnya apa kamu akan ambil di situ? Perintah sebelumnya apa maksudnya? Kenapa Pak? Perintah sebelumnya apa kamu ceritakan di situ? Karena si profit yang dihasilkan per tahun 2021 itu cuma 1,93%. Itu bukan penelitian sebelumnya. Itu kan fenomena, penelitian empirical gap-nya. Oh, ini perbedaannya Pak. Dari penelitian terdahulunya itu, variabel yang digunakan sih Pak, dari penelitian terdahulu dia pakai ada BOPO terus sama NIM Pak. Sekarang gini aja deh. Kamu bikin apa? Judulmu. Ini Pak. Itu yang lain juga nih, jangan itu yang lain juga sama nih. Lihat pengaruh risiko kredit terhadap orang A itu telah diteliti oleh siapa saja. Satu linia ceritakan. Sanu isi positif, sanu negatif. Sanu tidak signifikan. Artinya apa? Itu satu linia ceritakan. Kemudian linia berikutnya pengaruh risiko kredit, pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja itu sudah diteliti oleh peneliti siapa aja. Sanu hasilnya positif, sanu hasil negatif, sanu hasilnya tidak signifikan. Artinya apa? Ngerti nggak itu? Linia berikutnya pengaruh kebutuhan modal terhadap kinerja keuangan telah diteliti oleh Sanu hasil positif. Oleh Sanu hasilnya negatif. Oleh Sanu tidak signifikan. Artinya apa? Kita semua itu satu linia itu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti Pak. Nah, itu apa lagi itu? Itu pengaruh modal kerja. Jangan digoyang. Ya, Jangan goyang juga tuh, aduh pusing saya lihatnya. Apa lagi itu? Udah kerja, udah. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3 linia menceritakan tuh. Maksudnya tulis siapa peneliti yang selalu positif, selalu negatif, selalu tidak signifikan. Artinya apa? Kenapa tadi berbeda-beda tuh? Kenapa? Satu linia tuh. Ngerti nggak? Tapi penelitiannya tuh berapa Pak? Harus. Jangan tanya, siapa yang menjawab susahnya tuh. Semuanya banyaknya lah, 1000 aja. Jadi tanya itu gitu. Jadi tanya deh. Tanya sesuka mau 1000. Iya Pak. Sebelumnya. Sebanyak banyaknya lah, secukup yang bisa menjelaskan. Jangan 1 aja, 2, 3, jangan 1, 3 aja. Iya Pak. Kamu kutipannya berapa kan? Jangan tanya referensi berapa, sebanyak banyak 1000 kamu. Nggak ada ketentuan, tapi yang pantas lah ya, yang pantas. Iya Ya, Pak. kepatutan lah, yang patut. Tanya saya suruh 1000 kamu, 1000 penelitian itu aja. Iya Pak. Apalagi itu. Udah itu dikoreksi ya. Iya Pak. Nanti saya perbaiki. Ya, setelah itu baru kamu tahu adanya perbedaan penelitian. Kemudian ke kinerja perbankan seluruh Indonesia menggambarkan ini, kenapa ini. Tabel itu cerita banyak tabel. Tadi sungguh tabel itu. Saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Kemudian penelitian ini replikasi di siapa? Perbedaannya apa? Kesamaan kamu apa itu? Udah. Ini sama tuh yang lain juga sama tuh. Udah ya? Iya Pak. Ya. Oh, udah. Ini saya close Pak. Close. Ya. Makasih Pak. Ya. Ini berikutnya si apa? Safira. Boleh selesai boleh itu ya. Tanya. Oh, saya sini boleh juga. Safira selain. Safira siapa Pak? Azhara. Udah pergi di belakang namanya Azhara. Ya, maaf. Baik Pak, saya izin share screen Pak. Ya.
Bentar, ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Gede lagi. Nah, kamu sama kayak tadi itu ya, terbelakang Iya, itu Pak. kunci tahu dulu secara umum apa kondisi apa corporate internet reporting itu seperti apa Iya, ya, Pak. apa itu jelaskan lah, kutip beberapa tulisan sebelumnya. Kemudian juga corporate internet reporting itu masa ketepatan waktu penyajian di internet itu seperti apa? Apakah selama ini gimana dari pantauan awal kamu seperti apa selama ini? Ini contoh misalnya laporan keuangan Bank Mandiri, kamu bank ya? Saya ngambilnya perusahaan properti. Properti real Iya, Pak. estate, Iya, Pak. itu dia ada berapa perusahaan real estate itu tepat waktu nggak dia nyampaikan di internet itu. Ini nama istilahnya yang keren tapi istilah kampungnya kan penyajian laporan keuangan internet. Iya, Pak. Benar. Nama istilah keren ya. Iya. Corporate internet reporting. Iya. Tapi kan istilah kampungnya penyajian internet aja tuh. Iya, Pak. Itu kamu lihat tuh ya, kemudian setelah itu nanti kalau ada banyak terlambat di beberapa komoditi, ada beberapa terlambat ya, menyampaikan bisa nggak kamu lihat itu misalnya laporan tahun 2018 kapan disajikan di internet, bisa lihat nggak? Kayaknya ada, Pak, tapi saya belum cek satu persatu website di perusahaan. Enggak, contoh, ngerti nggak maksud saya? Misalnya laporan 2019 kapan disampaikan di internet, berapa lama sampai internet, kapan disampaikan di internet pertama kali? Itu belum saya cek sih, Pak. Bisa lihat nggak? Coba saya cek. Kayaknya bisa, tapi nanti coba saya cek. Bagaimana cek itu? Harus tahu kalau itu gimana kamu ketepatan waktu ya. Iya, Pak. Itunya. Kamu lihat data-datanya itu, data awalnya. Beberapa itu sebandingkan dengan semasa COVID. Gimana sih ketepatan waktunya itu? Misalnya di sebelum COVID, ambil beberapa perusahaan yang apa? Yang disiplin, ada yang nggak disiplin. Jadi jangan satu aja. Ya. Minimal 3 lah. Yang disiplin, yang tidak disiplin, dan yang kadang disiplin ada enggak. Itu fenomena lihat itu. Nah, kenapa ketepatan waktunya itu ada yang disiplin dan enggak, ada apa? Nah, itu lihat juga apakah di dampak dia kutip di jurnal lain. Apa aja penyebab ketepatan waktu penyajian di internet itu, apa penyebab variabelnya, apa aja penyebabnya. Lihat tulisan lain itu, beberapa jurnal lihat itu. Penyebabnya apa saja. Tulisan itu sebabnya 3, tulisan itu 4, tulisan itu 5. Itu namanya. Dari yang penyebab itu kau pilih yang GCG saja, GCG, probabilitas, perusahaan, dan fresh. Nah, itu kau pilih kan? Iya, Pak. Dia tulis kenapa kau pilih aja itu saja. Padahal udah lain banyak itu penyebab. Kenapa itu kau pilih? Nah, habis itu baru penelitian sebelumnya. Khusus sama ke teman kamu tadi, ngerti? Saya ngerti nggak? Saya jelaskan teman kamu tadi, ngerti nggak maksud penelitian sebelum di latar belakang itu? Ngerti nggak maksudnya? Masih bingung sih, Pak, sebenarnya. Parah. Ini judul kamu apa nih? Berapa independent variabelnya? Independen berapa? Variabel bebas berapa? Maksudnya perusahaan yang dipakai di properti? Variabel bebasnya ada berapa? Variabel bebasnya. Masih profitabilitas. Variabel bebasnya berapa? Variabel bebasnya. Cuma kalau yang ketepatan waktu ujiannya pakai dummy sih, Pak, di Kamu ngerti nggak variabel bebas itu? Ngerti nggak variabel bebas itu apa? Variabel bebas apa? Maksudnya itu kan GCG profitabilitas sama ukuran perusahaan sama leverage-nya kan, Pak. Jadi kan disatanya ada berapa itu variabel bebasnya? Ada berapa buah? Ada itu aja sih, Pak, belum saya baca. Ya, ada 4, Pak. Ada 4, Pak. Ada 4 maksudnya. Tanya ada berapa buah? Ada 4, Pak. Ada berapa buah? Ada 4. 4 udah, nyoba. Jangan Iya, ngacuk-ngacuk tuh jawabnya. Iya, Pak. Ada 4. Iya. 4 lainnya gue bikin tuh pengaruh GCG terhadap apa? Terhadap ketepatan waktu. Terhadap beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya si Badu tahun sekian, si Angus tahun sekian, si Anu tahun sekian, hasilnya positif, signifikan. Ya. Dan diteliti lagi oleh si Abmi, si Anu tahun sekian, si Anu tahun sekian, hasilnya negatif. Iya, Pak.
Iya Pak. Sanu tidak bersindikat, masing-masing bukan negaranya, di mana teliti itu. Iya Pak. Nah, jadi perbedaan-perbedaan sebelumnya kenapa? Mm. Ya, Iya Pak. apa beda-beda mereka penelitiannya? Apakah karena persoalan penelitiannya, karena tempatnya, karena tahunnya atau apa? Silakan situ ya. Iya Pak. Lainnya berikutnya, apalagi itu? Jelaskan. Yang profitabilitas terhadap ketepatan waktu si Apa korporat. kelima pengantar apa? Kelima pengantar apa itu? Kan kelima pertama linia itu apa namanya? Apa yang disebutkan? Apa maksudnya Mas? Kalimat pertama dari ilmiah yang kamu jelaskan tentang Oh, probabilitas apa kata-katamu pendulunya? Apa itu sebutkan? kalau profitabilitas saya belum baca lagi Pak. Saya baru nyari di Masalah, di- ya, Kalau Pak. tadi kan saya kasih tahu tuh, Oh kelima ya. pertama yang terkait alinea pertama terkait GCG itu mengatakan pengaruh GCG terhadap ketepatan itu telah diteliti oleh beberapa Oh ya. penelitian. Iya Pak. Tahun sekian. Mm. Coba kalau yang lina berikutnya apa kamu ceritakan lina berikutnya? Berarti pengaruh profitabilitas dari penelitian sebelumnya berdampak signifikan terhadap ini. Terus juga pengaruh si profitabilitas terhadap peneliti yang sebelumnya itu tidak berpengaruh signifikan gitu Pak. Nah, Namanya. jelaskan lah Iya pengaruh Pak. penelitian sebelumnya yang sudah meneliti dampak produktivitas terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting terhadap Sanu tahun Iya sekian Pak. tahun sekian hasilnya positif Iya. signifikan. Iya. Hasilnya berbeda oleh negatif, hasil berbeda juga tidak signifikan yang lainnya. Kenapa perbedaan itu ya? Iya Pak. Ngerti nggak maksudnya? Berarti Pak. Yang berikut apa kamu ceritakan? Yang berikut tentang ukuran perusahaannya Pak. Jadi kayak pengaruh ukuran perusahaan terhadap si ketepatan waktu di penelitian sebelumnya itu apakah signifikan, khusus juga di penelitian sebelumnya tidak signifikan gitu Pak. Pengaruhnya apa? Jadi itu ya kalimat cari sendiri aja ya. Iya Pak. Siap. Situ. Nah, setelah itu baru kamu itu dengan adanya fenomena di mana ketepatan waktu reporting oleh beberapa perusahaan yang ditunjukkan di atas, saya beri lagi, tertarik kamu itu Iya. meneliti itu dengan replikasi siapa. Kemudian rumah masalah berdasarkan latar belakang itu maka rumuskan masalah sebagai berikut. Rumah masalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Iya. Udah itu ya, udah kamu bikin kayak gitu nggak? Belum Pak, belum sampai fenomena itu baru saya tadi. Udah itu aja ya, rubah ya. Iya Pak. Siap. Ya, ngerti nggak ya maksud itu? Ngerti nggak? Ngerti Pak. Coba kamu ulang lagi apa yang bisa maksud dengan satu apa? Itu Apa pertama suruh kan ubah satu? ngejelasin ininya Pak pengaruh kayak satu-satu kayak bisa pengaruh korporat ke Bukan, yang BCG. pertama tadi kan ada juga itu, udah berikutnya itu pertama sekali. Dan sekali apa tuh suruh kamu itu? Apa suruh bikin yang pertama sekali tadi? Mengenai yang si ketepatan waktunya Pak. Apa BCG-nya kayak misalkan di penelitian sebelumnya itu pengaruh Itu perikal gap. Sebelum perikal gap itu ada juga saya jelasin. Udah busa-busa mulut saya ngomong, nggak ngerti kamu. Sebelum perikal gap itu apa saya suruh kamu? Sebelum perikal gap apa itu? si Sebelum ketepatan itu. waktu. Pertama kali saya ngomong itu apa tuh? Habis itu berapa? Urut lagi itu. Coba ulang lagi itu. Serius, gue paham nggak? Mengenai Apa ketepatan suruh? waktu. Hah? Ya Pak, apa? Coba ulang lagi dari pertama sampai terakhir itu apalagi sesuatu itu. Coba Jadi ulang lagi deh. Si ketepatan waktunya Pak harus ngejelasin ada fenomena apa aja, harus baru ke dicari satu-satu di penelitian sebelumnya. Terus juga dicari Nanti juga. lihat rekaman saya nanti ya. Rekaman saya di YouTube ya. Oh iya Pak, siap. Tunggu nanti. Iya. Baik Pak. Berikutnya siapa lagi? Terima kasih ya Pak. Ya oke. Berikutnya siapa lagi? Bentar. Berikutnya siapa si Putu. Silakan Putu. Izin share screen ya Pak. Ya. Ini judul saya Pak, pengaruh GCG terhadap konservatisme akuntansi dengan leverage sebagai variabel moderasi pada perbankan go public. Nah, taruh, jangan digerakkan dulu. Udah. Iya Pak. Jangan dulu digerakkan. Aduh. Iya Pak. Jangan ini tenang aja. Nah, berapa bebasmu udah berapa? Ada 3 Pak, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, sama Dewan Komisaris Independen.
apa ini? Pengaruh GCG terhadap konsolidasi. Berarti cuma 2 dong ya. Variabel bebas semua cuma 2. GCG dan konservatism tambah variabel moderasi 1. Oh iya, Pak. Oke. Di indeks variabel terikatmu udah berapa? Variabel apa, Pak? Maaf. Variabel terikatnya udah berapa? Yang GCG ya, Pak? Coba jenis-jenis variabel itu apa saja? Di Betolit jenis-jenis variabel apa aja? Jenis variabel. Variabel dependent, independent. Dependent itu nama lainnya apa tuh? Nama bahasa Indonesia-nya apa? Dependent nama bahasa Indonesia apa? Oh, dependentnya ya, Pak. Dependent itu nama bahasa Indonesia-nya apa? Yang saya tanya jawab lah. Dependent itu terikat, Pak. Terikat. Variabel terikat. Saya ngomong tadi pada terikat, kok mau nanya lagi yang lain? Terikat itu apa lagi? Variabel apa lagi? Satu variabel terikat, satu variabel independen. Kedua apa? Ada variabel moderasinya, Pak, leverage. Variabel independen yang kedua. Kedua independen. Variabel bahasa Indonesia apa itu? Variabel bahasa Indonesia independen itu bahasa Indonesia apa? Variabel bebas, Pak. Bebas. Yang ketiga moderasi yang kan? Ya. Variabel intervening, Pak. Moderasi itu penting. Oh, saya pakainya moderasi, Pak. Kau yang punya kamu aja. Oh iya, variabel moderasi, Pak. Yang mempengaruhi leverage itu apa saja? Pengaruh leverage itu apa saja? Yang pengaruh leverage itu apa saja? Leverage. Coba lihat penelitian sebelumnya, ada apa yang signifikan pengaruh leverage itu apa saja? Yang penelitian sebelumnya saya baru masukin yang GCG-nya doang, Pak. Pengaruh GCG Ya nggak nyadu aja, terhadap banyak konservatisme. banyak lagi, Mbak. Banyak nggak nyadu aja ya. Dua itu variabel utamamu. Jadi ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu coba dicari penelitian sebelumnya yang selalu dia signifikan pengaruh leverage itu apa saja tuh. Selain yang 2 itu. Oh iya, Pak. Baik. Nah, itu jadi variabel kontrol ya, jadi variabel kontrol. Minimal 2 lah variabel kontrol bikin ya. 2. 2 variabel kontrol berarti ya, Pak? Minimal 2 Oh iya. variabel kontrol yang betul signifikan aja. Dari 10 penelitian sebelumnya kamu lihat dia signifikan semua. Itu pakai variabel kontrol, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, itu. Variabel kontrol itu kan arti variabel kontrol itu variabel yang variabel independen yang bukan variabel utama. Tapi dia selalu signifikan pengaruh variabel bebas kamu, variabel terikat. Selalu ada pengaruh, maka dipakai. Maka itu guna kita mempelajari penelitian sebelumnya itu biar tahu selama ini yang menguasai yang mempengaruhi dependen itu apa saja. Maka dibaca semua penelitian sebelumnya, semua variabel dibaca ini satu ya. Jangan dibaca ya, Pak, yang baik, Pak. yang dibaca good coverage aja. Ya. Iya, Pak, baik, Pak. Jadi semua ini semua mahasiswa itu harus mengutip tulisan saya, harus ada minimal 1 kutip. Ya, harus 1 kutip tulisan saya. Iya, Pak. Gitu yang benar. Tulis pakai Mendeley cek lagi itu benar nggak Mendeley itu. Karena Mendeley itu lupa judul pakai huruf besar. Tuh. Kamu edit lagi itu, ya. Baik, Pak. Semuanya ini semua peserta di sini ya 8 orang ini ya. Gitu. Jadi nah variabel dependenmu apa tadi? Dependennya apa? Dependennya kepemilikan Dependen itu enggak apa dependennya variabel apa tuh? Dependen itu variabel apa? Bahasa Indonesianya apa? Dependen itu variabel terikat, Pak. Terikat kamu mana tuh? Konservatisme akuntansi, Pak. Kamu ngerti? Kamu lulus betul lulus nggak sih? Ya. Betul nggak usah bahasa akuntansi. Waduh. Oh berarti 1. Aduh. 1 berarti jadi utama cuma 1 GCG aja. Ya. Iya, Bukan Pak. 2 dong, bukan 2 dong, 1 aja dong. Yang terikat konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi itu banyak variabel mempengaruhi itu. Jadi kan variabel kontrol. Kalau 4 jadi variabel keempat. 3 lah. Kamu 1 cuma independen variabel cuma 1 GCG aja. Jadi variabel terikatmu variabel kontrol 3 lah bikin. Kita 3 ya. Baik, 3 Pak. variabel lah. Kemudian variabel reference sebagai variabel apa? Moderasi. Moderasi, Pak. Nah, sekarang kamu
kamu tulis fenomenanya ada apa dengan konservatif akuntansi itu. Apa itu konservatif akuntansi? Kenapa ada apa konservatif akuntansi di Indonesia itu ada apa? Ada apa? Ini pada apa nih perbankan? Ada apa itu? Iya, perbankan. Perbankan. Ada masalah apa konservatif akuntansi di perbankan di Indonesia? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Pak. Sudah variabel apa pengaruh konservatif akuntansi itu di Indonesia itu? Apa yang pengaruh variabel teori, kutip sanu, siapa aja? Kan banyak itu. Pak. Kamu pakai variabel utamanya GCG. GCG itu apa aja variabelnya? Ada 3. Ada 4. GCG itu apa saja tuh? Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, sama Dewan Komisaris Independen, Pak. Lagi apa lagi? Cuma 3 aja. Ada 4. Saya ngambilnya 3, tapi sama ada komite audit ya, Pak. Itu audit juga. Ada 4 lah minimal ya. Biar bagus tuh. Oh iya, Pak. Ada Baik. 4. Oh 3 aja bukan GCG nama tuh. Separuh GCG nama itu. Lengkap lah. GCG itu lengkap. Ya. Iya, Pak. Baik. Kalau nggak lengkap bukan GCG namanya. Ya. Nah, itu kemudian tambah kontrol 3 tuh, minimal 3 lah. Ya. Kemudian yang kedua, fenomena kedua, kenapa leverage itu jadi variabel moderasi? Ada apa dengan leverage itu? Ya, kenapa perlu moderasi GCG terhadap konservatif? Ada apa? Teorinya apa yang mendasari itu? Sekilas saja. Nanti dalamnya di bab 2. Kemudian yang ketiga nanti kamu lihat penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya kamu tulis alinea pertama apa? Ngerti nggak yang disampaikan teman-teman kamu tadi? Pertama apa kamu ceritakan penelitian sebelumnya? Satu alinea apa kamu ceritakan dulu? Alinea pertama apa? Misalkan alinea pertama kepemilikan institusional diteliti oleh Tania tahun 2020 menunjukkan bahwa sebelum itu kamu tahu ada alinea 1 menceritakan GCG itu apa? GCG itu apa? Sulinia itu siapa saja komponennya GCG itu ya. Baik, Pak. Nah, baru masuk ke penelitian sebelumnya. Biar tahu. Misalnya GCG ada 4 itu. Masing-masing 4 itu pengaruh ke konservatif akuntansi seperti apa. Yang kedua gimana di yang kedua berikut linia isinya itu ya. Nah, baik, kemudian linia terakhir itu ada nggak penelitian sebelumnya leverage sebagai variabel memoderasi GCG terhadap apa akuntansi, surat akuntansi. Kenapa tuh memoderasi? Sebelumnya ada nggak sebelumnya? Baik, Pak. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, habis itu baru kamu kasih tahu dengan penelitian berbeda, fenomena yang ada, tertarik meneliti ini, ya? Iya, Pak. Meneliti ini dengan mereplikasi makalah siapa, paper siapa kamu replikasi. Perbedaannya apa dengan kamu? Kesamaannya apa? Kenapa itu kamu replikasi? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, kemudian manfaat penelitian distribusi penelitian ke depan itu sebagai apa? Manfaatnya apa? Udah ngerti? Ngerti, Pak. Udah seperti itu nggak kamu bikin? Udah seperti itu? Belum seperti itu, Pak. Nah, udah kamu koreksi lagi ya? Ya, baik, Udah. Pak. Ya, udah. Terima kasih, Pak. Ya, sama ya. Kemudian berikutnya siapa lagi nih si Kerunisa, cepat silakan Kerunisa ya. Izin share screen ya, Pak? Ya, jangan nangis ya. Kamu terus cepat kamu bikinnya. Kerunisa cepat. Sudah terlihat belum, Pak? Lagi loading. Di zoom lagi. Ini pengaruh apa? Ini saya ganti judul, Pak. Tambah ini sih. Taruh. Jangan goyang dulu. Udah. Pengaruh penerapan green accounting terhadap warga saham pada bank umum konvensional. Nah ini ya. Pertama kamu ceritakan dulu fenomena harga saham ya. Harga saham itu seperti apa di pasar modal itu sebelum COVID dan setelah COVID ya. Nah kemudian yang kedua kamu ceritakan juga green accounting. Green accounting itu penerapan seperti apa? Karena kondisi green accounting di Indonesia perusahaan menerapkan siapa aja? Berapa penerapan itu setelah itu nanti apa aja foto mempengaruhi harga saham itu. Salah satu green accounting, apalagi yang lain.
Banyak pengaruh itu. Jadi variabel kontrol bisa 4 tuh minimal. 4 minimal. Karena green coating kan cuma 1 tuh. Variabel kontrol ada 4 minimal ya. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Saya Ya, tapi profitabilitasnya jadi moderasi, Pak. saya belum tanya seperti itu. Mana? Oke, Pak. Mana moderasi mana tuh? Nah, Oke, itu Pak. lain cerita tuh ya. Jadi kan dulu Oke. cerita saya dipotong-potong dulu. Ya. Jadi Baik, Pak. variabel kontrol ada 4 ya. Ada 4 tuh. Yang pengaruh gas saham itu apa saja. Dan yang kedua, kamu ceritakan juga kenapa volatilitas memoderasi green coating terhadap harga saham. Kenapa? Kalau volatilitas itu kenapa itu? Ceritakan di pertolongan penduluannya. Oke, Pak. Kalau nggak bisa jawab, jangan. Kalau bisa jawab berarti nggak bisa kamu meneliti seperti ini. Ya. Kalau bisa jawab kan kamu sudah menyatakan volatilitas sebagai variabel moderasi. Nah, kenapa moderasi? Kan moderasi pengaruh dari segi green coating terhadap harga saham kan? Iya, Pak. Nah, kenapa moderasi itu? Logikanya seperti apa itu? Ceritakan di latar belakang itu. Logika di mana? Kutip pendapat Sanu. Ya. Baik, Pak. Nah, setelah itu baru kamu lihat apa yang mempengaruhi harga saham itu apa saja. Harga saham itu pengaruhi banyak variabelnya ya. Green coating salah satunya. Yang banyak itu harga saham misalnya ROA, ya ROA itu kan probabilitas tuh, probabilitas ya. Kemudian apalagi itu leverage, size, apalagi itu NPL bisa, Pak. NPL ini perbankan ya. Iya, Pak. NPL itu CAR bisa juga itu ya. Ini variabel kontrol tuh. Nah, kemudian setelah itu dalam menjelaskan variabel pengaruh itu variabel probabilitas sebagai variabel durasi seperti dijelaskan sebelumnya, nilai sebelum itu kenapa gitu. Lagi sedikit ya. Nah, kemudian setelah itu baru masuk penelitian sebelumnya. Sebelumnya Linda menjelaskan penelitian sebelumnya sudah meneliti tentang pengaruh green coating terhadap harga saham. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ya. Yang kedua, penelitian menyatakan bahwasanya probabilitas itu moderasi green coating terhadap harga saham. Ada nggak penelitian? Kenapa? Ya. Iya, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, menceritakan penelitian sebelumnya ada pro kontrol yang kamu pilih tadi itu. Pro kontrolnya. Siapa peneliti itu? Ya. Sebutkan aja. Satu linia itu satu linia pro kontrol, satu linia walaupun pro kontrol 4 satu linia kan aja ya. Oke, Pak. Tiga. Ngerti, Pak. Udah habis itu baru kamu tarik meneliti itu. Karena perbedaan-perbedaan itu. Ada kondisi fenomena harga saham sebelum COVID sama setelah COVID. Tuh. Nah, setelah itu nanti kamu ceritakan ke penelitian kamu ini bereplikasi penelitian siapa, ya? Siapa? Kenapa kau pilih dia? Pada apa ya? Nah, terus baru berikutnya penelitian kamu ini nanti memberikan kontribusi pada apa, itu ya, dan seterusnya permasalahan dan sebagainya ya. Permasalahannya jadi judul itu ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kalau mau tanyakan lain, ada yang tanyakan? Saya mau tanya, Pak. Saya kan di sini bahas selama sebelum sama pas pandemi. Nah, itu nanti satu linia tentang pandemi itu. Aduh. Nanti bahas satu linia setelah membahas tentang penelitian sebelumnya, setelah penelitian sebelumnya, sebelum masuk ke kamu tertarik meneliti itu, satu linia di antara itu tentang pandemi ya. Tentang pandemi. Ya. Baik, Pak. Itu. Sama lain juga nanti, sama juga itu. Ya. Ya, apalagi itu? Terus buat si pandeminya ini, bisa saya jadi independen juga nggak Pak COVID-nya? Ya, pandemi itu kan variabel dummy. Iya, paling pakai dummy, Pak. Udah dummy tahunan. Pada tahu bukan variabel dummy pandemi, variabel dummy tahunan. Itu mendingan tahun 2018, 2019 itu variabel dummy yang 0 kan. Iya, Pak. Aja variabel dummy ini pertama kondisi pandemi tahun 2020-2021, 0 tahun sebelum pandemi.
Itu tahun 2018, 2019 kan itu, ya. Baik, Pak. 2019, 2017, 18, 19 ya. Itu nanti Baik, Pak. di anu tuh apa? Di pembatasan masalah tuh ya, pembatasan masalah. Masalah poligami kamu itu nanti apa? Masuk poligami pembatasan masalah aja. 1 apa 2 apa ya. Apa lagi nih? Berarti saya tetap pakai tambahin variabel kontrolnya ya, Pak? Bukan tetap harus lah, kan cuma 1 aja daripada variabel. Iya. Iyalah harus lah. Nggak bagus ya skornya. Itu ya, apalagi itu. Ya, baik, Pak. Ya. Udah kamu bikin seperti Ya itu. sih, Pak, paling ini iya nih harga sahamnya sih Pak paling kelihatan di 19 ke 20-nya sih Pak turun semua rata-rata. Ya, 5 Ini- tahun, 5 tahun lah, 2017 juga kan 5 tahun terakhir lah. 2017 mana nih? 4 Pak. 5 tahun Saya- terakhir, 5 tahun terakhir semua 5 tahun terakhir aja. Oh ya udah. Nanti saya tambahin Pak yang 17. Tuh, Benny, ini aku ceritakan apa aku ceritakan di sini? Satu tabel ceritakan lu masuk tabel berikut Iya, dari Pak. gini. Ya nanti Tabel saya ceritakan dulu. saya belum narasiin Pak Ya udah ya. sama Rawaknya. Minggu depan udah selesai itu, jangan Ya, Pak. itu. Ya. Sabtu Minggu kerjakan Oke, ya. siap Pak. Nah, berikutnya. Makasih ya Pak. Ya. Nah, berikutnya. Coba lagi itu si Amelia. Izin screen, share screen ya, Pak. Ya. Ya, zoom lagi, zoom aja. Di zoom lagi. Oh. Ini pengaruh GCG terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Nah, ini ya. Jadi kamu ceritakan corporate social responsibility itu apa? Di Indonesia seperti apa? Ketentuannya segala macam ya, kewajibannya segala macam ya. Kemudian pengungkapan corporate social responsibility di Indonesia itu seperti apa ya? Ada masalah apa dengan pengungkapan itu ya? Apakah ada persen mengungkapkan dan belum ya? Kemudian corporate governance itu apa? Kemudian bagaimana dia bisa mempengaruhi itu terus GCG corporate social responsibility itu apanya pengaruhnya? Jadi pengaruh apa saja? Satunya kan GCG ya. Nah, GCG yang pengaruhnya. Ceritakanlah itu ya. Terus dari habis itu karena corporate social responsibility pengaruh tidaknya GCG, banyak lain yang lain itu dianggap variable control. Ada 4 pilih variable controlnya. 4 aja. Banyak tuh. Ya. Kita cari di berita sebelumnya apa saja variable yang pengaruhi GCG selain mempengaruhi corporate social responsibility selain GCG yang signifikan. Ya penelitian sebelumnya. Maka jurnal itu jangan 10 aja, banyak tuh untuk ini ada lain juga, ini lain lagi jurnalnya ya. Itu ya. Nah, habis itu penelitian sebelumnya. Bukan sama kayak tadi lah, teman-teman tadi lah. Ya. Ini sebenarnya sekaligus bimbingan saya seluruhan nih. Ini sebelumnya sama juga. Misalnya pengaruh GCG terhadap corporate social responsibility itu teliti oleh siapa? GCG itu sebenarnya jelaskan GCG itu apa aja komponen? Apa itu GCG? Sekomponennya. Menjelaskan pengaruh A terhadap B yang sudah teliti siapa aja sebelumnya itu. Di Indonesia, di luar negeri seperti apa? Positif yang signifikan, ya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Jangan kalau lagi bicara saya moodnya jangan di itu. Suaranya jangan di mute, di unmute aja suaranya. Lupa, Pak. Saya tadi kepencet. Jangan di settle voice suaranya itu. Ya, tadi udah kepencet, Pak. Kepencet. Unmute-nya Mohon udah maaf. pencet, latah banget. Ya, jadi kalau saya ngomong tuh langsung jawab ya. Iya, Pak. Tadi kepencet. Enggak, ini saya izin bertanya. Berarti untuk penelitian sebelumnya yang GCG itu setiap
komponennya di ini apa ya? Di, Kalau sama tadi temanmu ada juga tadi itu. Kalau sama tadi itu. Sebenarnya Iya. ada kan? berarti tiap-tiap dari komite audit penelitian sebelumnya Sama gimana? sebagai teman kamu tadi sama lah ya. Teman siapa Iya. tadi itu? Siapa yang kasih tadi? Siapa yang angkat tangan? Siapa yang kasih tadi itu? Vira. Vira, itu kamu ikuti dong ya. Pak. Ya. Ya, Vira. Baik, Pak. Jadi ceritakan tentang COVID itu. COVID bagaimana kondisi COVID. Jadi waktu menciptakan corporate component, corporate social responsibility reporting itu kamu ceritakan kewajiban perusahaan masa COVID, setelah COVID, bagaimana dia itu memenuhi itu. Waktu di awal tadi, Iya, kondisi baik. COVID itu seperti apa ya. Itu ya. Iya, baik, Pak. Itu aja, Mbak, latar belakang itu saja sih. Ya. Itu aja. Di sini, Bapak, mohon maaf, saya udah sempat bikin di sini, maaf. Iya. Sini awalnya saya jelasin dulu corporate social responsibility-nya bagaimana, Pak. Iya, terus? Terus juga keberadaan CSR di bagaimana kegiatan tanggung jawabnya, terus bagaimana pentingnya CSR ini. Terus saya lanjut ke konsep GCG-nya, saya jelasin prinsipnya semuanya. Oh, itu apa? Terus Tunggu. Kalau kamu jauh CSR itu baru CSR itu kalau konseptual kan. Yang fenomenal seperti apa CSR di Indonesia itu? Oh, ini di bawah ada, Pak. Jangan di bawah. Jangan di bawah. Jadi langsung di atasnya ya, Pak? Langsung aja di atas tuh. Bahas aja. Langsung di atas itu sebelum masuk ke GCG itu dulu selesaikan dulu yang CSR itu selesaikan dulu tuh. Berarti Apa? konsep CSR terus langsung ke ini, maaf Pak. Nih ada risetnya, Pak. Riset jangan riset dulu kan fenomena umum, ya riset dulu. Riset lain lagi itu. Itu perikal gap lain lagi. Nggak ada hubungan dengan riset. Fenomenanya. Oh, fenomenanya ini ada dari sesuai objek penelitian saya, Pak, BUMN. Jadi Itu jangan sistematis kamu tadi. Saya dulu CSR tadi itu. Apa itu CSR itu seperti apa kejadian CSR, apa masalah CSR Indonesia ini. Setelah itu, habis itu baru cerita tentang GCG. Habis cerita dengan pengaruh yang mempengaruhi CSR itu apa saja. Ya, referensi buku-bukunya. Boleh kau pilih yang mana? Kenapa pilih itu? Ngerti nggak? Harus sistematis. Baik, ya. Pak. Habis itu baru perikal gap, ya. Iya, Pak. Tapi perikal gap baru ceritakan, wah banyak alasan kamu milih skripsi kenapa? Replikasi siapa? Seperti kamu diharapkan bisa memberi kontribusi seperti apa? Udah. Itu latar belakang itu ya. Ya, baik, Pak. Itu tinggal sistematis seperti itu ya. Ya, baik, Pak. Nanti tinggal saya ubah penempatannya berarti. Ya, baik, Pak. Itu aja sama, katanya juga sama itu ya. Ya, baik, Pak. Jadi penelitian kamu itu misalnya yang empirikal itu ceritakan GCG terhadap CSR itu masing-masing linia ceritakan penelitian siapa, tahun sekian positif, sesama positif, asal berbeda, sanu negatif, ada tidak signifikan, kenapa gitu ya, ngerti nggak? Baik, ngerti Pak. Baik. Itu aja ya, rubah ya. Iya Bapak. Berikutnya siapa lagi itu? Makasih Pak. Oke, sesama berikutnya. Berikutnya siapa lagi itu? Si Azra. Azra, cepat. Baik, Pak. Izin share screen. Iya. Ini minggu depan selesai semua bab 1 ya? Oh iya, Pak. Bab 1 semua sudah selesai itu, semuanya sudah selesai itu. Sudah selesai. Pak, ini jadi judul saya, pengaruh risiko kredit, operasional, likuiditas dan risiko pasar. Udah bajibun bikinnya. Udah kamu cerita apa tuh? Pertama ceritakan apa tuh? Di latar belakang. Sama nggak saya jelaskan? Pertama apa kamu ceritakan? Jadi untuk ini, saya mau langsung ke fenomena aja, Pak. Kira kalau yang pertama kita kinerja keuangan itu apa? Kamu perbankan nggak? Ya, saya pakai perbankan ini. Kinerja keuangan perbankan gimana? Kinerja keuangan perbankan itu di tahun sebelum COVID, setelah COVID seperti apa?
Ada nggak dampaknya kerja aku pakai ROA, contoh ROA. Habis itu nanti faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja perbankan itu. Itu kamu lihat laporan kinerja perbankan tahun 2017 sampai 2021 seperti yang kasih tahu sama temanmu tadi, siapa tuh? Berarti dibikin kayak tabel tadi ya, Pak? Ya, Tadi tadi tahun itu ya. 2017 sampai ke Dengar 1. dengar sampai urutan sampai ya. Nanti kau seulang tahu lagi kan. Nah, setelah itu kamu ceritakanlah apa risiko kredit itu pertama cerita dulu. Kamu ceritakan waktu-waktu mempengaruhi apa itu kinerja keuangan. Kan banyak tuh kinerja keuangan. Ya, profitabilitas, apalagi itu risiko ya. Banyak itu. Nah, kamu pilihnya risiko aja. Kenapa risiko kamu pilih? Ya, pengaruh risiko terhadap kinerja itu. Semua risiko semua itu. Itu pengaruh begini pengaruh risiko. Udah, pengaruh risiko terhadap kinerja keuangan. Risikonya risiko apa? Kredit personal, risiko likuiditas. Masih ceritakan tuh, karena pengaruh kenapa pilih risiko itu. Udah variabel kontrolnya apa saja kamu lihat tuh situ. Kamu baru lihat penelitian sebelumnya masing-masing. Ini berapa linear tuh? 1, 2, 3, 4 linear tuh. Ngerti nggak? Ya, Pak. Empirical itu. Masing-masing Jadi setelah risiko. itu kamu lihat alasan cerita ke pandemi COVID, ceritakan lagi di terakhir pandemi COVID. Ya. Oke. Kemudian ceritakan juga kenapa kamu memilih judul itu. Ya, karena kondisi kinerja keuangan perbankan dan sebelum COVID, setelah COVID jadi apa? Dia tabel tadi itulah, kan bisa lihat tuh tabel yang umum itu. Ya, kemudian tertarik penelitian ini menverifikasi siapa, ya. Udah kamu bikin gitu nggak sistematikanya? Sistematika penulisan saya belum bikin sih, Pak. Apa? Belum bikin. Bukan, sistematika latar belakang kayak gitu nggak sistematikanya, urutan-urutan kayak gitu nggak bikin di latar belakangnya. Oh, tapi belum sampai ini sih, Pak. Yang apa? Yang kayak penelitian sebelumnya tentang Ya udah. Kamu itu ya, pertama rumah ya. risiko. Ya, Zara ya. Udah ya. Ya, Pak, mohon maaf, Pak, kenapa? Iya, kerjakanlah di rumah, teruskan aja seperti sistematika saya jelaskan tadi ya. Oh iya, siap, Pak. Saya Ya. baru yang sampai risiko kredit dan ini masih Besok buat selesai kelas. semua tuh. Oke, siap, Bapak. Ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Lalu mau tanyakan nggak? Oke. Paling kalau misalkan dari ini apa ya, Pak? Yang misalkan pengaruh risiko kredit berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan itu dimasukinnya di sini kan ya, Pak? Itu urutan saya Yang tadi di mana? Urutan saya tadi di mana? Urutan saya. Jangan langsung di sini aja. Urutannya tadi ini yang udah terakhir, Pak. urutan saya tadi kan ada tuh ya, diurut lah. Di perikal itu kamu ceritakan dulu apa? Variabel pertama judul. Kayak ini. Coba. Waktu perikal itu menceritakan dulu pertama pengaruh risiko ini terhadap kinerja. Lini yang berikutnya risiko proporsional terhadap kinerja. Diteliti oleh Sanu itu kayak tadi itulah ya. Sudah bosan jelasin itu terus nih ya. Oh, oke, baik, Pak, baik, Pak. Tinggal maksudnya. Siapa, Pak? Fokus sistematika latar belakang itu bukan sistematika skripsi kamu, sistematika urutan latar belakang ya. Oh iya, siapa? Jangan sistematika skripsi. Aduh, gimana sih? Latar belakang itu urutannya seperti itu. Jelas tadi itu urutan sistematiknya seperti itu urutannya. Yang bolak-balik ya. Ngerti nggak? Enak tuh runtut tuh ngomongnya ya. Dah, apalagi tuh? Oh, Bapak dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya. Oke, berikutnya siapa lagi tuh? Ya, berikutnya. Saya belum, Pak. Bentar. Si Azhar siapa lagi? Azhar si Devina. Silakan Devina. Kamu lagi bawa mobil, berhenti dulu lah mobilnya. Saya lagi di luar, Pak, mau ke kantor. Kamu ke kelas sore? Enggak. Lo ke kantor, kamu nggak kerja kamu? Iya, sambil kerja, Pak. Kok di mobil? Kalau misalkan di dalam kantor berisik soalnya, Pak. Oh iya, ya udah. Gua lagi jalan, bukan lagi jalan tuh, bukan. Bukan, Pak. Silakan kamu, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya.
Udah terlihat belum, Pak? Udah terlihat, udah. Judul saya Balance Scorecard Business Model dalam proses evaluasi kinerja manajemen perusahaan perbankan BUMN. Objek penelitian saya Ini khusus rencananya itu studi kasus apa? Semua perbankan BUMN ya. iya perbankan BUMN Pak. Rencana saya mau ngambil 2 bank Pak, Bank BNI dan Bank Mandiri. Sudah ada jurnal yang bikin ini. Sudah ada jurnal. Jurnal referensinya saya belum masukin Pak. Bukan saya tanya bukan maksud sudah ada yang meneliti seperti ini. Sudah ada belum? Udah ada sih Pak. Udah Tapi pernah masih sedikit. udah kamu baca? Enggak. Ini biasanya kalau gini tuh bisa pakai kuesioner sih. Kuesioner ya. Iya, Kamu Pak. gimana gitu? Kamu bukan kuesioner bukan? Saya mau pakai metode kualitatif sih Pak. Berarti gimana? Kualitatif gimana? Seperti apa kualitatif itu? Analisis dari perspektif objeknya Nah, itu ada tersebut. 4 perspektif. Ada berapa perspektif? Coba perspektif Roscoe itu apa tuh? Perspektif. Saya pernah konsultan ini dulu. Kalau balance scorecard ini tuh biasanya diukur pakai 4 perspektif, Pak. Ya apa itu apa? Satu Keuangan, perspektif customer, pelangganan, terus proses bisnis internal, sama ya, pembelajaran dan ya. Terus kamu 4 perspektif itu gimana dapat datanya itu? Kenapa, Pak? 4 perspektif itu gimana kamu dapat datanya itu? Dari internet, Pak. Internet gimana caranya? Perspektif pembelajaran di mana? Saya dapat informasinya nanti saya wawancara ke BNI dan Nah, Mandiri. makanya wawancara, kuesioner ya. Kan katanya di awal kuesioner dapatnya. Kuesioner tuh ya. Nah, Iya, itu Pak. bagaimana dia digunakan evaluasi kinerja? Berarti kan deskriptif kamu kan? Iya. Deskriptif kan? Iya, Pak. Kebayang nggak nih? Udah kebayang belum? Coba cerita seperti apa tuh? Saya ingin tahu kebayang nggak kamu? Takutnya nanti nggak kebayang di lama bikin skripsi ini. Coba seperti apa yang kamu mau kerjakan nanti? Seperti apa? Coba cerita sama saya tuh. Saya nanti mau tanya dari Bank BNI dulu sih Pak buat kinerja manajemennya. Sekarang gini aja, satu bank studi kasus aja lah. Satu bank aja, jangan perlu dua bank. Kamu kerja di mana BNI sekarang? BNI aja ya Pak. BNI aja, studi kasus aja. Jadi balance scorecard bisnis model dalam proses evaluasi kinerja manajemen perusahaan Pak studi kasus pada Bank BNI itu aja ya. Pakai 2 bank. Pusing kamu itu. Kalau misalkan saya pakai judul ini kira-kira efektif nggak ya Pak? Ya, maka saya tanya kamu udah kebayang apa kamu kerjakan dengan topik seperti ini? Udah kebayang belum apa dikerjakan? Udah sih Pak, saya udah kebayang buat wawancaranya, buat temuin ke BNI-nya. Terus yang apa penelitian sebelumnya seperti apa itu? Udah baca belum penelitian sebelumnya? Karena kalau bikin penelitian itu pertama kamu mengasih topik ya. Yang kedua kamu sudah melihat datanya tersedia. Udah kebayang apa dikerjakan. Yang ketiga itu penelitian sebelumnya udah kamu baca itu seperti apa dikerjakan itu. Udah ada pola di kepalamu, udah ada polanya. Jangan meraba-raba lu, meraba kacau nanti ya. Nggak selesai nanti ya. Iya Pak. Ini begitu studi kasus saja. Coba aku tunjukkan saya mana jurnal yang pernah meneliti. Tunjukkan saya ada nggak? Udah buat nggak sekarang? Bisa dibuka nggak saya? Coba bisa dibuka ada nggak jurnalnya? Si Devina. Kalau kamu kasih, saya nak bimbing kamu, jadi nggak butuh waktu lama saya mengajarin kamu cepat kan. Kamu tinggal di Pamulang itu ya, bukan? Kenapa Pak? Tinggal di Pamulang, bukan? Bukan Pak. Siapa tinggal Pamulang yang BNI Transkota siapa? Saya kurang tahu Pak. Oh, bukan kamu. Siapa itu? Kau udah magang belum ya?
Udah Pak, udah magang. Magang umum udah kan? Udah. Oh, bimbingan sama saya tuh ya, bimbingan saya tuh ya. Bukan kamu. Tapi kamu kerja di mana sekarang? Diperpanjang magangnya? Saya perpanjang magang Pak. Tapi udah bukan magang lagi, masuknya ke freelance. Ya freelance. Maksudnya nggak harus masuk tiap hari. Freelance di kantor saya itu masuknya kayak karyawan yang belum tetap gitu Pak. Tapi Oh, tetap masuk. di bank mana BNI juga? Enggak, saya kemarin magangnya magang mandiri Pak. Jadi saya ngambil di media digital advertising gitu Oh, Pak. kamu di situ sekarang? Iya Pak. Oh, logo di BNI, nanti yang beli BNI, emang ada channel ke BNI? Kalau yang di BNI, saya waktu itu pernah sekretaris di BNI, jadi kemungkinan saya bisa BRI itu BNI? BNI, Pak. BNI, sekretaris BNI. Iya, Bukan BRI. BNI, Pak. Oh, BNI. Kamu di BNI itu magang jadi sekretaris tuh. Enggak, saya waktu itu kerja sebagai sekretaris di sana. Oh, Magangnya kuliah. saya Bisa kerja kuliah. Kamu kuliah pagi itu sore kamu. saya keluar kuliahnya pagi, Pak. Tapi yang semester lalu itu saya ngambil kelas karyawan, Pak. Kelas sore. Cuci nilai. Terus sekarang kerja kamu jadi sekretaris. Iya, waktu itu saya sekretaris, Pak. Berapa lama? 1 bulan, Pak. Waktu itu saya gantiin pegawai sana kan, Pak, Oh, karena sebulan cuti cuma terakhir kan. sebulan sama magang aja tuh. Sama magang sementara. Dipastikan dulu BNI itu mau ditanya itu karena kan data rahasia tuh. Iya, Pak. Mau dia itu. Kalau misalkan menurut Bapak efektif nggak ya Pak kalau saya pakai judul ini? Kalau misalkan emang kurang efektif, saya mau Everything pakai objektif itu tadi itu kamu bisa ngambil data ke BNI itu. Yang kedua kamu kuasai nggak masalahnya. Yang ketiga kamu bisa analisis hasil nggak. Itu kebayang apa kerjakan. Nah, itu kalau udah semua efektif tuh. Bukan tergantung saya, efektif tergantung kamu ya. Iya, Gimana? kalau misalkan emang kurang efektif, saya masih ada judul dari Metolit saya yang Kalau sebelumnya. itu kamu nentukan bukan saya. Iya, Pasti Pak. tadi itu salahnya. Kamu pikir sendirilah. Yang Pak tuh bisa kamu kuasai nggak? Data gimana? Ya kan? Iya, Pak. Nah, coba kamu pikir dulu yang saya sebutkan itu kamu benar-benar smooth nggak itu mengerjakannya? Nggak smooth ngerjakannya bisa bertele nanti. Iya, Pak. Tapi kalau nggak ada masalah sih, udah nguasai sih nggak apa-apa. Kalau misalkan saya ubah judul masih boleh kayak Pak? Nggak boleh aja, kapan juga berubah boleh aja. Mau nambah lagi boleh judul nggak apa-apa. Asal risiko itu berpanjang itu aja. Ubah sekarang nggak apa-apa. Terserah kamu aja. Bisa kamu cepat lah. Saya ubah judul aja kali ya Pak, yang pakai metodenya kuantitatif dari. Terserah kamu yang gampang lah. Ya. Iya Pak. Ya, jangan bikin kamu, ini wajahmu ragu kayaknya sih lihat. Enggak Pak. Kalau tanya menguasai. Kalau ragu itu parah tuh. Jadi kamu masuk bikin ragu-ragu di awal. Bahaya nanti. Ragu di awal saya biarkan nanti 4 bulan belum ngerjain apa-apa. Kalau kan minggu besok udah selesai bab 1 itu. Saya tanya harus menguasai. Saya tanya harus menguasai itu. Dikuasai Iya, 1 baru bab 2. Ya. Iya Pak. Jadi kamu gimana terserah kamu deh. Jangan bebankan ke saya. Saya kan terserah kamu aja. Mana kamu kuasai aja. Mau bikin apa Kalau aja saya oke aja. ganti judul, Wah. saya boleh kasih judulnya ke Bapak lewat WhatsApp atau Zoom juga Nggak Pak? usah langsung aja bikin itu bab 1 apa itu langsung aja. Iya, iya Pak. Langsung aja. Bisa judul apa setelah langsung aja. Kamu bisa menjelaskan saya. Ya. Iya Pak. Paling mau bikin saya terima aja asal yang bagus ya masalah baru, simple ya. Jangan Iya, lama-lama, jangan barang-barang apa beberapa apkiran kamu kasih saya, penelitian lama-lama jangan. Yang baru-baru sekarang apa tuh yang lagi tren-tren sekarang simple aja ya. Iya Pak. Jadi kasus sama kamu kerja sekarang juga boleh, tapi harus kuasai itu. Terserah kamu deh yang mana kamu bisa. Iya Pak. Yang pasti aja kalau kualitatif kan jelas tuh masalah kalau kualitatif itu masih sebab ngambang semuanya itu. Kualitatif itu ngambang. Ya. Jadi Iya Pak. kamu menguasai bisa bingung ya. Kualitatif banyak bikin bingung aja, bisa bingung bisa bulan-bulan bingung aja tuh. Ya.
Nggak pasti. Baik, Pak. Jadi Vina mau bikin apa? Serah Vina aja ya. Iya, Pak. Ya efektif bukan saya, kamu tahu itu. Saya kasih guidance-nya. Coba pikirin tuh, bisa smooth nggak? Kalau nggak ya jangan. Gue tadi 2 bank lagi, 2 bank parah lagi tuh. 1 banknya udah ragu, kamu pergi 2 bank. Ya. Iya, Pak. Nah, apalagi yang mau tanyakan? Apalagi? Itu aja deh, Pak. Iya, Mungkin saya pakai judul metolit saya sih, Pak. yang ini. Ini metelit nih. Bukan, Pak. Oh. Jadi kadang skripsi itu ya, jangan lihat, wah bagus tuh judulnya. Tapi kalau kamu nggak tahu cara mengerjakannya, percuma juga ya. Wah ini enak di judul ini, mantap nih. Jadi nggak usah tuh, nggak usah data juga tersedia, susah cari datanya, analisis juga repot, bisa lama mengerjakannya. Ini cepat aja lah, 4 bulan selesai. Ya. Tuh, teman kamu tadi itu yang tadi itu 4 bulan selesai itu. Udah ada data semua itu, ya. Iya, Pak. Kalau kamu nggak tahu bisa 4 bulan, 2 bulan, terserah kamu aja berapa ngerjain itu ya. Mungkin pengen cepat lulus atau enggak ini? Iya, Pak. Nah, cepat lulus ya, carilah yang pasti aja ya. Yang bimbingnya. Pokoknya kalau ragu kamu judul itu jangan diteruskan deh, ya. Iya, Pak. Yang pasti aja ya. Ya Bina ya. Iya, Pak. Mahasiswa lama kayak itu, dia bikin skripsi tapi di sini juga ragu. Diterusin aja, habis waktunya. Ragu terus. Jangan ragu lah ya. Iya, Pak. Kalau ragu itu dibaca, masih ragu juga, dibaca ragu juga, tinggalin aja. Ngerti nggak sih? Iya. Ragu pertama boleh, tapi dibaca keraguan kurang. Dibaca lagi, penelitian, masih kurang, ragu berturun. Tapi kalau ragu dibaca nggak ngerti-ngerti juga, tinggalin aja judul itu. Ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, yang pasti aja lah. Ya. Iya, Pak. Itu tip dari saya itu ya. Jadi kalau, dan jangan sering ganti-ganti judul, habis waktu kamu ya. Iya, Pak. Maka bikin dulu, sebelum itu judul itu bikin dulu, baca dulu ya. Iya, Pasti aja. Ya. Siap, ya. Ya, Lama-lama ya, saya nggak pikir lama-lama loh ya. Iya, Pak. Nanti kan sayang aja sih lihat mahasiswa udah capek lulus 110 SKS, pas skripsi mandek kan kasian banget tuh. Kalau bahasanya itu konyol, itu kalau mahasiswa meninggalkan kuliah karena skripsi itu konyol banget, konyol. Lalu 140 SKS sudah hampir 3 tahun lebih dia kuliah, lulus, skripsi cuma 4 bulan aja ditinggal kuliahnya. Kan konyol banget tuh. Sayang banget ya. Sayang banget. Jadi kalau kamu nggak selesai itu sia-sia aja usaha selama ini ya. Dan sampai sia-sia usahanya ya. Kalau selesai ya. Iya, Pak. Nah, selesai itu. Ya, jangan ada ragu ya. Itu tadi itu bagus judulnya, itu kan akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen, GCG, apakah kelas kolkat itu. Manajemen itu banyak kualitatif sih, ya. Datanya. Dan kalau kamu data-data ini apalagi indikator itu tunjuk kinerjanya susah juga itu ya. Susah mereka menyangkut nama mereka juga itu. Saya konsultan lagi apa balas scorecard. UI saya berikan konsultan ya. Iya, Pak. Ya. Oke, apalagi Pina? Udah jelas, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pina ya. Ya, Pak. Ya. Sebenarnya kamu lagi jalan bawa mobil rupanya enggak berhenti di parkiran nih. Iya, di parkiran, Pak. Oh, iya. Udah. Itu ya, Pina ya. Ya, makasih ya, Pak. Ya, sama Pina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukunya siapa lagi tuh yang terakhir si Safira? Apa si Gaus? Saya belum, Pak. Ya, Gaus cepat. Iya, Pak. Saya share screen ya, Pak. Iya, cepat. Cepat Gaus. Ya. Nih, Pak. Judulnya, Pak. Ya kamu apa full screen kan? Wajahnya aku separuh diangkat wajah sampai kelihatan dagunya tuh wajahnya. Terus angkat. Nah itu ya. Kayak nak lihat tuh. Gimana nih pengaruh tata kelola perusahaan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan? Tata kelola itu kan GCG kan? Iya, Pak. GCG. Corporate governance saja, Pak. Iya. Iya. Tata kelola boleh juga, tapi jangan sampai bingung kamu terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Pakai apa nih? Hexagon itu apa itu?
Enggak. Bukan heksagon gitu, Pak. Bukan itu, udah. Posisi kecurangan itu apa tuh? Indikatornya apa? Ngukurnya gimana? Pakai dummy, Pak. Kecurangan Jadi laporan kalau keuangan. satunya apa? Satunya fraud. Ya satu Kosongnya fraudnya apa ngukurnya? eh, Kalau laporan fraud itu gimana? bentar, Pak. Nanti saya baca lagi boleh, Pak? Nah, boleh baca lah ya. Iya, Pak. Soalnya kecurangan itu, potensi kecurangan laporan itu satu itu apa indikatornya apa itu satu. Ini kamu pakai Logit nih, pesan Logit ya. Logit bersama Logit bukan regresi biasa nih, karena kan independen kamu dummy nih ya. Nah, itu kamu pelajari Logit itu seperti apa ya, cara analisis data gimana Logit itu ya. Nah, terus kalau terkolanya di samping itu juga potensi kecurangan itu ada nanti misalnya pakai variable kontrolnya apa, size atau leverage atau apa ya. Lihat jurnal lain ya. Iya, kalau jurnal lain variabel kontrolnya size sama leverage, Pak. Udah itu pakai itu dua itu ya. Iya. Tapi variabel independennya kalau lihat dari jurnal lain ada 5, Pak. Berapa? Ada 5. Apa tuh? Ada dewan direksi, proporsi dewan Ya, komisaris. yang GCG ada berapa variabel? 5. Ada 5. Ada 5 pakai 5-nya, itu lebih lengkap, lebih bagus tuh. Tapi pakai variabel kontrolnya yang size sama leverage juga ya, Pak? Tambah 2 itu 7. Iya. Ya udah, pakai itu aja. Iya, Pak. Kamu cerita urutan latar belakang udah sama nggak tadi yang saya cerita sama teman kamu, udah sama nggak? Yang kemarin Bapak kasih tahu ke saya belum saya tempatin, cuman saya udah isi-isi, Pak. Udah sih, udah. Iya, cuman belum penempatannya belum, Pak. Iya udah kamu apalagi mau tanyakan? Sama paling jurnal replikasi saya masih belum ketemu yang dari yang internasional gitu sih, Pak. Iya. Baru dapat Malaysia sama dapatnya dari Nigeria, Pak. Ya sama semua teman-teman juga itu tuh ya. Jadi gini aja, kamu kalau udah beres semua, satu besok beres, kamu presentasikan bab satunya ya. Untuk jelaskan satu itu ya, sampai selesai. Udah oke langsung bab 2 ya. Minggu depan lagi udah bab 2 ya. Bab 1 semuanya besok itu bab 1 udah selesai semua. Semuanya ada 8 orang semuanya selesai. Ya. Minggu depan ya, Pak? Minggu depannya Selasa kali. Selasa atau Kamis, saya repot banget Kamis tuh. Selasa atau Jumat aja. Jumat. Halo? Boleh Pak, Jumat. Jumat aja, Pak. Jumat aja jam berapa? Habis Jumat jam 2. Ya boleh Pak. Jam 2. Jam 2 deh. Kita Jumat jam 2 ya. Iya Pak. Jam 2 sampai jam 4. 2 jamnya cukup lah. Ya. Jumat aja ya. Kalau Sabtu, jangan Sabtu saya banyak acara keluarga ya. Ini besok ada acara keluarga sih. Ya. Iya Pak. Oke. Oke, lagi mau tanyakan? Itu si Sabi apa? Gaus itu Ya, kamu itu Gaus kakak Ya, Pak. Dewi Yul enggak? Apa, Pak? Mirip si Dewi Yulia kamu angkatan Dewi Yulia Oh, itu. iya. Iya mirip Pak emang. Ya Dewi Yulia. Ada family enggak? Enggak ada, Pak. Oh, Emang mirip aja, Pak. mirip ya. Tapi dia orang apa? Orang Sulawesi itu. Kamu orang mana? Saya Makassar, Pak. Sama Makassar dong, sama Dewi. Jangan Iya, Pak. satu keluarga kamu. Enggak, Pak, bukan. Hah? Dia orang apa? Orang apa itu yang kuburan di Batu itu apa namanya? Apa, Pak? Yang kuburan di Batu itu apa namanya? Suku Oh, apa? Di Makassar tuh ada 3 Mandau, suku apa lagi? iya saya Bugis. lupa, Pak. Satu lagi suku apa tuh di Makassar? Suku Mandau, Bugis, satu lagi apa? Dayak. Apa? Saya juga kurang tahu, Pak, kalau itu, Pak. Oh, kamu suku apa? Saya belum tahu, Pak, beneran. Oh, nggak Saya tahu. jarang ke Makassar, saya lahir Pernah pulang ke langsung di Makassar? Jakarta. Nggak pernah pulang ke Makassar? Pernah, baru sekali doang, Pak. Sekali. Bapak ibunya asli Makassar? Bapaknya Makassar, ibunya Ibu? Manado, Pak. Ibu Manado, ya, sama Sulawesi juga ya. Tapi jauh ke Makassar sesekali ya. Iya, Pak. Ya mirip Dewi Yul kamu, Dewi Yulia. Iya, Pak, emang mirip, Pak.
Waduh. Kukurus juga sama tuh. Ya. Jangan nangis ya. Iya, Pak. Nah, si Will pernah Pak, nangis. saya mau nanya juga, Pak, kalau Silakan, nanya apa? yang bagian sebelum dan semasa pandemi COVID nanti dijelasin juga di latar belakang berarti, Pak. Latar belakang jelasin setelah kamu penelitian sebelumnya. Atau kalau Oke. dia awal sekali boleh juga dia alinea pertama di latar belakang boleh juga sih. Ya. Iya, Pak. Atau terakhir setelah penelitian sebelumnya boleh juga terakhir. Di awal sekali boleh, terakhir juga boleh. Ya. Yang di tengah nanti nyambung nanti ya. Baik, Pak. Mengenai pandemi itu lihat aja skripsi yang bimbingan saya kemarin itu banyak tuh. Bimbingan saya itu banyak yang bahas tentang pandemi. Tapi kalimat jangan contek ya. Iya, Pak. Ya. Nanti diparafrase lagi, Pak. Iya itu. Apa lagi, apa mau ditanyakan lagi? Itu aja sih, Pak. Cuman paling mau ngasih tahu apa kira-kira garis besarnya dari saya apa aja, Pak? Yang tadi itu pertama itu kamu ceritakan dulu, coba judul. Judul. Ini, Pak. Nah, judul. Ini. Pertama itu kamu ceritakan potensi kecurangan laporan keuangan itu seperti apa, ya, seperti apa itu ya. Kemudian apa kasus-kasus di Indonesia ini yang ada perusahaan kecurangan laporan keuangan seperti apa? Ceritakan kasusnya. Ya, Pak. Ya, kemudian juga posisi kecurangan itu apa aja problem pengaruhnya. Pura-pura lihat di buku-buku ya, buku-buku, jurnal ya. Nah, kemudian dari variabel pengaruh itu kamu ambil yang mana? Kamu tata kelola kan, cuma tata kelola aja sama kontrolnya level sama size, ya. Nah, setelah itu kamu cerita itu kenapa kamu pilih itu ya? Kenapa pilih tata kelola? Kok nggak kan sebab banyak tuh faktor pengaruh kecurangan itu, ya. Nah, kemudian juga satu kamu bercerita bahwasanya penelitian terkait dengan tata kelola posisi kecurangan sudah banyak dilakukan, ya. Kamu kalau ada 5 kan masing-masing cerita aja setiap 5 itu diceritakan satu linia kayak tadi itu. Misalnya penelitian terkait dengan ini, pengaruh di tahun ini telah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya baik di Indonesia atau di luar negeri. Di antaranya penelitian A, B, C, D itu menyatakan hubungan positif signifikan. Hasil berbeda penelitian si A, si B, si C tidak signifikan negatif. Berarti dibandingkan ya, Pak? Bandingkan itu kenapa beda-beda itu? Apakah karena beda negara atau beda apa? Beda sampel, beda apa? Beda tuh kepada beda metodologinya, ya. Nah itu ada berapa? Kalau 5 berarti 5 linia tuh ya. 5 kan 5 linia ya. Nah, nanti kamu kasih tahu juga Pak. Sebelum tadi itu kamu ceritakan pada berkontur ceritakan itu. Nah habis itu kamu ceritakan dari beberapa hasil kasus-kasus di fenomena di Indonesia sama empirical gap, kamu tertarik untuk ini ini ya, dengan menggunakan jurnal aplikasi siapa, kenapa pilih aplikasi seperti itu, terus perbedaannya apa, kesamaannya apa saja. Itu kira-kira kalau kamu meneliti ini kontribusi terhadap perkembangan teori ekonomi apa kontribusi kalau seandainya penelitian kamu ini jadi apa kontribusi terhadap manajemen itu semua kita kan satu lini aja, baru masuk ke urutan berikutnya. Jadi kamu lihat itu urutan itu lihat di buku panduan skripsi ya, udah download. Udah, Pak. Nah, udah lihat di situ urutannya, pakai itu urutannya karena kalau nggak pakai urutan di situ sistematika nanti pustaka nggak nerima punya kamu nanti itu ya. Formal tulisan kiri kanan ukuran segala macam, ukuran kertas, ukuran itu cari pakai panduan skripsi ya, sering baca skripsi itu. Itu aja Mas Safira ya. Iya, Pak. Udah lagi tanya kan? Kalau penjelasan tata kelola perusahaannya itu nanti setelah penjelasan kecurangan laporan keuangannya aja ya, Pak? Setelah potensi kecurangan laporan keuangan, kamu kan udah bisa masuk tata kelola tuh. Ya, setelah mencari fenomena bisa tata kelola. Tata kelola itu apa saja? Jadi ada juga teman kamu bisa jelaskan juga tata kelola juga. Iya, Pak. Nah, secara umum aja, jangan dalam di bab 2. Seumum aja. Ya. Seumum tata kelola itu dikit apa? Aja ya, Pak, berarti. Iya, itu siapa aja komponennya, kamu pilih komponen mana, kan 5 tuh. Itu 5 komponen itu, so, nanti juga perhitungan pengaruh kecurangan itu apalagi itu selain itu ya. Iya, Pak, sama kan kemarin pas bimbingan kemarin Bapak ngasih saran juga buat masukin krisis moneter COVID.
COVID maksudnya. Halo? Ya, nge-lag dia nge-lag. Ya. Halo? Pak, maaf Pak, Iya, ya, nge-lag kamu. sinyal saya bermasalah Pak, maaf Ya, itu Pak. gimana? Tadi di bimbingan kemarin Bapak Iya. ngasih saran kalau masukin hubungan tata kelola yang tentang krisis moneter 1997 sama 2009 itu Pak. Oh, apa tuh? Kok itu seserangan? Kenapa tuh? Kenapa? Hah? Kenapa itu seserangan tuh? Maksudnya kan awalnya dibuat tata kelola perusahaan karena ada Oh ada ya, itu ceritakan krisis aja. moneter. Ya, itu ceritakan aja tuh, ceritakan aja. Kalau awalannya itu dulu boleh Pak? Awalnya harus bukan tata kelola, harusnya awalnya harus independen dulu awalnya, independen variabel. Oh. Nggak boleh independen, karena kan fokus kamu kan dependennya kecurangan, potensi kecurangan keuangan itu fokusnya, bukan gesek itu ya variabel pengaruhnya. Misal contoh gini, misal kamu ada kasus kamu dipengaruhi si Badu, masa cerita Badu kita katakan kamu dulu Bang, ya. Misal itu ini contoh ya. Kamu si Safira Nurfasa, kamu lagi sakit sekarang, sakit karena si Badu. Masa sebelum cerita tentang kamu dulu, ceritakan bagaimana Safira ini sebelum cepat sakit. Cerita tentang si Badu. Ya. Si Badu itu kan waktu penyebab kamu sakit kan? Iya, Pak. Latar belakang itu ceritakan kamu dulu baru si Badunya. Masa si Badu dulu cerita dulu baru kamu. Ya kan? Iya, Pak. Itu sistematika seperti itu. Jadi dependen dulu ceritakan apa sih dependen terjadi, ada apa dengan dependen itu cerita dulu. Baru cerita tentang yang pengaruh dependen siapa aja. Baru cerita kamu usah pilih tata kelola, baru cerita tentang kelola. Kalau kamu kasih tahu kalau saya pilih tata kelola, baru cerita tentang kelola itu ya. Itu maksudnya. Baik, Pak. Seperti itu, jangan tata kelola dulu nanti tiba nyusup ke itu kepada kecurangan ya. Kecurangan dulu penting. Ya. Sama baik, misalnya kamu tentang tadi teman-temanku tentang kinerja keuangan, berarti masalah kinerja keuangan. Ya. Kinerja keuangan itu kamu lihat variabelnya, ternyata kamu pilih ini ya. Kenapa pilih itu? Baru cerita tentang independent variabelnya ya. Cerita independent variabelnya itu. Kenapa aku bisa mempengaruhi si kinerja keuangan? Kamu juga nanti kenapa kalau bisa mempengaruhi kecurangan laporan keuangan ya? Itu ya. Baik, Pak. Itu. Sampai berikut gap. Itu berikut gapnya ceritakan tadi seperti sebelumnya. Gitu. Jadi kalau pada saat cerita tentang tata kelola ini, kamu boleh lah flashback ke belakang kenapa munculnya tata kelola itu. Ya. Dulu kalau nampak di kredit macet di perbankan, itu perbankan ya? Iya, perbankan Pak. Nah, di perbankan, kredit macet perbankan, maka perlu penyelesaian macam-macam mengenai tata kelola yang baik. Ya. Dan GCG itu salah satu upaya untuk memperbaiki sistem kredit yang tidak bagus lah saat itu ya. Nah, sekarang berhasil karena NPL sekarang kan kecil, cuma 2,5%, 3%, 5% kecil kan. Dulu NPL itu 50%, 30%, 60% NPL perbankan itu gila-gila itu. Ya. 30% paling kecil. Karena NPL kan 2,5%, 9%. 2,5% sampai 5%. Kenapa? Karena dengan GCG itu kan kalau kita punya integritas jujur ya, kemudian mengelola dengan baik, kemudian suka transparan, itu nggak mungkin lagi kecurangan itu memilih calon debitur ya, terus tidak boleh minta duit segala macam, itu satu contoh itu ya, kelola yang baik itu. Misal dari sini jangan dari sisi independen itu bisa ngasih dari sisi yang lama-lama itu. Kalau dari sisi nggak ada independen kan dia terus kejahatan itu akan ibaratnya diwarisi ke dari berikutnya kan. Jadi ada komisi, ada dari sisi independen itu bisa mengurangi kecurangan dari sisi yang lama. Misalnya juga itu ada komite audit dulu, mana ada komite nggak ada dulu. Karena dulu itu misalnya itu nggak ngerti, jadi bisa dibohongin dari sisi. Supaya itu maka ada komite yang bantu fungsi komisaris. Ya bisa komisi itu nggak bisa baca laporan keuangan ya. Ada komite audit yang bisa membantu baca laporan keuangan. Ya.
Jadi komisaris itu nggak percaya gitu aja laporan kondisi oleh direksi. Dia harus pelajari dulu ya melalui komite dia itu. Dicek tolong misalnya saya komisaris, dia direksi nggak cepat laporan audit kita. Terus dia bilang udah kita baca dulu sesuatu komite audit satu kamu pelajari laporan keuangan, kamu cek lagi benar nggak seperti itu. Minta komite auditnya. Kalau terkait dengan gaji misalnya, Pak ini gaji sistem gaji kita. Komisaris kan, ya Pak pelajari itu minta komite remunerasi. Kan pelajari gaji benar nggak? Jangan nggak wajar masa direksi gaji sampai 100 kali lipat kepada karyawannya. Pak direksi gajinya 400 juta sebulan. Tapi kalau gaji 3 juta cuma kan nggak masuk akal tuh. Ya, itu remunerasi. Lagi ke risk management, kepatuhan, ya, komite risk management. Ya. Itu ya. Halo? Iya, Suara Pak. hilang tuh, suara hilang. Iya, Pak. Nah, itu ya. Halo, Iya, Pak. Udah Iya, ngerti belum? Nggak dengar saya Udah, tadi Pak. ngomong. Paham, Pak. Tapi mau nanya lagi, Pak. Sekali lagi. Jadi, kan kemarin saya juga udah cari fenomenanya. Iya. Fenomena, Bapak nyaraninnya fenomena di global sama yang terbaru di Iya, Indonesia. itu. Dapat. Kalau global paling yang Enron, Pak. Iya, Tapi iya. kalau di Indonesia itu harus sesuai sektornya atau yang terbaru sesuai sektornya atau terbaru Ini tapi perbankan beda ya, sektor? perbankan ya, perbankan. Perbankan ya? Perbankan, jangan industri manufaktur, kamu ke perbankan. Iya. Iya, ke perbankan aja. Ya. Jadi tapi fenomenanya masukin 2 berarti ya Pak, yang satu global sama Iya, satu iya, Indonesia. iya. Masing-masing satu linia aja, 2 linia lah ya. Iya. Ya. Jangan panjang ya, jangan panjang. Baik Pak. Ya. Pak, maaf mau nanya Pak, kalau misalnya latar belakang itu maksimal berapa lama ya Pak? Pokoknya semua udah tulis berapa lama terserah kamu deh. Kamu udah tulis tuh. Iya. Kalau biasanya kalau Iya, latar belakang itu paling banyak 5 halaman latar belakang itu. Jadi berarti bab 1 paling banyak 7 halaman lah bab 1 itu. 7 sampai 8 halaman ya, itu paling banyak aja ya. Iya Pak. 7 sampai 8 halaman lah. Ya, jangan sampai 12 halaman, jangan sampai atas 10 halaman. Ya, kepanjangan tuh. Kecuali kalau disertasi S3 baru nggak apa-apa lah. Ya, karena skripsi yang panjang. Baik Pak. 7 sampai 8 halaman aja. Ya. Iya Pak. Itu latar belakang itu paling 5 halaman sampai 6 halaman lah ya. Latar belakang itu ya. Iya Pak. Ya, itu apa lagi? Safira. Udah Pak. Dari saya sudah sih Pak. Oke, makasih banyak ya Safira ya. Makasih kembali Pak. Ya, sama. Saya stop sharing ya Pak. Oke, silakan. Ya. Oke, berikutnya si Afnan nih. Ini yang Afnan yang sudah ujian kemarin. Anan. Iya, Pak. Ya, ayo muncul. Ini Anan. Ini Bapak termasuk saya- angkatan kamu. Ini termasuk angkatan kamu juga kan nih? Iya, Sekatan. Cuma kamu 3,5 tahun. Mereka ini mau 4 tahun ya. iya, Pak. Udah kamu cerita apa, Anan? Itu, Pak, saya mau report yang revisi kemarin setelah sidang. Ya, Oke, saya share screen ya, Pak. ya silakan. Ini, Pak, udah terlihat Di belum, zoom Pak? zoom lagi itu. Oh iya, Kamu yang suruh rubah oleh penguji siapa aja? Oleh Pak Muklis siapa penguji siapa? Pak Muklis sama Pak siapa? Muklis sama Bu Ledi. Apa yang mereka rubah? Pak Muklis siapa aja? Berita acara apa enggak berita acaranya? Berita acara dulu. Berita acaranya udah, Pak, udah Mana? ditandatangani. Tampilkan sini mana? Apa yang berubah? Justru udah lupa. Oh iya, Tampilkan dulu sini. bentar ya, Pak. Ya. Bentar, Pak, Ini lagi dikeluarin dulu Pak. nih. Udah mulai apply kamu? Udah mulai apply? Udah Belum apply kebuka. kerja? Kenapa, Hah? Pak? Udah mulai bikin aplikasi apa? Lamaran-lamaran. Lamaran kerja udah mulai. Belum, Pak. Cuma kamu deh terima tuh kemarin ke rumah siapa siapa kemarin ke Pinkan. rumah? Si Pinkan Pinkan sama sama Sela. Pinkan sama si Iya. siapa? Sela, Pak. Nah, Sela, dia udah kerja tuh ya. Iya, iya udah kerja, Pak. Ya. Saya kayaknya mau di tempat nenek, Pak. Pak nenek maksudnya kerja tempat nenek. Iya di toko. Toko neneknya Ada di mana toko tokonya? gitu, Di Pak. Medan. Di sini, di Oh, di sini. Jakarta.
Oh, ini gede-gede toko neneknya. Kenapa Pak? Gede-gede toko neneknya, besar. Bengkel mobil gitu Pak. Oh, besar berarti ya. Itu bagi keuangannya, bagi akuntansi. Iya sih pengennya, cuma biasanya nenek bakal nyuruh kayak dari bawah lagi. Enggak apa-apa lah ya. Apa? Nenekmu umur berapa sih? Berapa umur neneknya? 60. Iya Pak. 60 tahun umur neneknya. Yang Iya. ngolah bengkel mobil itu neneknya. Iya Pak. Oh iyalah. Cuma udah sering di rumah kalau nenek, udah jarang ke tokonya. Oh, berarti kamu lah yang ngatur nanti ya. Iya Pak. Gitu ya. Iyalah. Enakan usaha gitu daripada kerja sama orang lain kan. Sebenarnya iya sih Pak. Ya itu mana tuh? Ini lembar koreksinya Pak. Iya, Pak Muklis mana? Coba. Penambah kesimpulan. Pemuklis ada ya penambahan kesimpulan. Jadi kemarin Pak Muklis sempat nyimpulin juga kalau ternyata ESG disclosure itu berpengaruhnya kalau udah digabungin gitu Pak. Ya, Tapi ya. kalau secara terpisah nggak kelihatan. Terus manfaat penelitian juga Pak Muklis kemarin nyaranin buat nambahin manfaat penelitiannya. Karena buat perusahaan kalau udah tahu ESG ini berpengaruh positif, perusahaannya nggak bakal mikir bakal rugi gitu Pak kalau bayar konsultan buat ungkapin ESG. Ya, bagus. Terus untuk yang saran perpanjang waktu, ini dari Pak Muklis sama Bu Ledi. Ya, Bu Ledi itu minta perpanjang waktu. Itu teman kamu sekarang kan tahun 2021 dia itu. Iya. Ya, terus kalau dari Pak Muklis detail 2 tahun sebelum COVID sama setelah. Ya. Cuma ini aja nih. Udah tantangan mereka, udah iya, tantangan. Udah kok Pak, udah dua-duanya udah ditanda Udah tangan. ya, apalagi kamu bikin tinggal jurnalnya. Jurnal, iya jurnalnya setengah jurnal lagi udah bikin Pak. dah. Jurnal udah bikin jurnalnya. Udah sih Pak, cuma masih belum selesai. Ya oke nih. Ya. Masih banyak belum ketantangan tuh, baru 2 orang dari 11 orang, baru 2 ya. Besok terakhir ujian Jumat besok Iya, Pak. si Devani itu ya. 11 Devani, orang, baru 2 ya. Ya udah ada sekitar. Iya Pak, nanti saya bareng ya, bareng sama yang lain. Iya, 9 orang tuh, semua orang lagi belum ya. Yang 2 tuh mungkin karena berburu kerja cepat-cepat deh kan. Iya Pak. Udah kerja ya. Kamu tempat nenek ya, nyantai aja lah tempat nenek ya. Namanya tempat nenek kan. Iya Pak. Ya, tempat nenek kan, nama nenek kan cincai lah nenek, namanya nenek kan. Kakekmu udah nggak ada, kakeknya. Iya kakek udah nggak ada Pak. Ini nenek nggak saya. Papamu nggak kerja tempat neneknya? Sama kerjanya di situ juga. Iya, mamamu kerja situ juga. Iya. Lo ngumpul seperti itu. Wah, iya, Pak. Wah, bagus lah. Jadi kerja keluarga di situ ya. Iya. Nah, jadi punya adik kamu? Oh, anak paling tua? Iya, saya anak pertama Pak. Nah, berarti umur dua-duanya adikmu kelas berapa sekarang? Kenapa Pak adiknya? Ya, kelas berapa? Adik saya masih kecil-kecil. Oh iya, berarti ya banyak adiknya. Kamu lah seperti itu ya. Jangan tinggalan bengkel neneknya ya. Namanya apa? Bengkel nenek namanya. Namanya bengkel nenek. Aduh. Namanya Trijaya Ban 83 Oh, Pak. coba saya pikir bengkel nenek namanya. Atau nenek bengkel. Atau ada gambar nenek di situ. Ada nenek bengkel itu ada gambar neneknya lagi makan gitu ya. Bukan ya. Oh. Jadi, namanya Trijaya Bengkel itu. Apa namanya Trijaya? Trijaya Ban 83 Pak. 83 ya. Di mana tuh? Anan? Ada di Otista, di Cibubur, Cibinong, sama Tambun. Oh, ada 4 banyak lagi itu. Nanti kalau saya nyasar situ saya sebut nama kamu ya, selapin nama kamu gratis tuh. Iya Pak, boleh. Nggak gratis. Nggak mau deh gratis. Nanti saya dimarahin. Iya, nggak boleh lah kalau bisa gratis. Ya. Nggak apa-apa. Cuma nggak dimalin itu aja kan. Iya Pak. Gitu. Gratis sih nggak dimalin aja. Tapi bengkel kamu tuh nggak dekat rumah, rumah PSD ini jauh lah. Iya jauh Pak. Ya makanya kamu aja kerja bengkel itu ya. Jadi 4 bengkel itu nenek kamu nggak hebat sekali nenek kamu. Kamu strong nenek ya. Iya. Udah dari lama juga Pak bukanya. Iya bagus nenekmu itu. Bengkel itu kan bengkel itu belum susah ngatur kan pekerja itu tuh. Kak ngelola buru-buru itu susah itu ya. Iya Pak. Hebat nenekmu itu. Tadi kakekmu situ, tadi kakeknya. Enggak emang nenek sih Pak. Nenekmu di awal.
Wah, hebat Iya. ya. Luar biasa itu. Diganti Iya. nama bengkel nenek gitu, kenapa sih? Bengkel nenek. Iya, Pak. Nanti saya bikin baru aja, Pak. Bengkel nenek mesin. Iya, Namanya Pak. mesin. Bikinnya apa nanti di BSD? Iya. Nah, bikin BSD ya. Iya, Pak. Di BSD Hanan, Siap, nenek Pak. Hanan. Ya. Saya dong, Nenek Pak Hanan. Jadi. Ya. Itu aja Hanan ya. Iya, itu aja, Pak. Ya, nanti udah lanjut bikin jurnal aja. Iya, nanti saya berarti minta tanda tangannya bareng aja kali ya, Pak, Bareng sama aja manajer sama sekalian. teman-teman ya, bareng Iya. aja lah. Oke, Nanti baik, kapan Pak. hari kalau nggak Sabtu nggak Minggu, tapi kita hubungi saya dulu ya. Iya, Pak, Di siap, grup Pak. aja, di grup Iya. aja ngomongnya. Oke, Ya. Pak. Jadi Baik, supaya Bapak. kenang-kenang terakhir ya, besok nggak ketemu lagi itu. Ada video YouTube ya. Iya. Nanti nggak ketemu lagi itu. Biasanya masa bimbingan saya ini begitu ketemu saya terakhir, selamanya nggak pernah ketemu saya. Mana ada? Saya berapa banyak nih masa bimbingan saya terakhir ketemu saat salam-salaman tantangan itu aja. Nggak ada lagi ketemu. Ya. Oh iya, Pak. Nanti Nah, ketemu lagi, Pak. sekarang di YouTube enak tuh. Kalau saya lihat di YouTube, wah ini si Anu. Pak, jadi nggak lupa saya. Ya. Iya. Jadi masa bimbingan saya kalau kangen lihat YouTube saya aja ya. Iya, Pak, Oke, siap, kalau- Pak. kalau kangen lihat YouTube. Saya Kalau tontonin saya terus. sudah meninggal, nanti lihat YouTube aja. Kan? Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi? Udah, Bapak, itu aja. Ya, Makasih ya. banyak ya, Pak Coba aja. Sparta. Salam sehat semua ya, semua sehat semua dan cepat skripsinya, jangan lama-lama ya. Ini yang sekarang tidak tuh teman kamu yang sebelumnya itu 12 orang, 11 orang ya, 11 orang itu lulus semua ya, dapat A semua tuh ya. Jadi harus begitu ya, harus motivasi sudah segera nulisnya jangan lama-lama. Tapi sama saya jangan tersinggung ya, jangan kalau saya ngomong agak tinggi jangan tersinggung, cuek aja lah ya. Ya siapa tuh si Niluh tuh udah stres aja itu, lihat saya ngomong keras ya udah stres. Enggak. Nah, itu siapa lagi yang stres itu? Si stres itu sudah di final agak stres sedikit ya. Si Safira Nurfasa agak stres juga. Tanya sama si Anan tuh, saya kadang keras kadang itu ya. Lagi kesuntuk saya, jadi pada kediam semua itu ya. Jadi lulus ya, betul lulus cepat ya. Oke ya, mudah-mudahan lancar semua. Sampai ketemu hari Selasa, Jumat depan ya. Jumat depan semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ayo foto bersama lu, foto bersama. Satu ya. Siap, Pak. Foto bersama dulu. 1, 2, 3. Saya pakai baju kaos nggak apa-apa ya, baju kaos. 1, 2, 3 ya. Saya itu ya. Dah. Masa di grup dulu ya, di grup ya. Oke, udah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, Pak. Saya izin live, Pak. Isi live, Live, Pak. Pak. Ya, silakan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin live ya, Pak. Ya, sama-sama.